Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Ajrul Hidayat. Pada video kali ini kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN tentunya untuk P3K Guru ya di tahun 2021. Kami akan kabarkan beberapa berita terkait dengan informasi terkini dari pengumuman tahap yang pertama dan juga afirmasi yang nantinya akan diakomodir oleh Panselnas ya. Oke, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kemendikbudristek minta guru tenang menunggu pengumuman seleksi P3K. Ini adalah informasi dari sindonews.com. Saya bacakan secara lengkap. Kemendikbudristek meminta para guru yang mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tetap tenang menunggu pengumuman hasil seleksi berikutnya. Sebelumnya Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR sepakat melakukan penundaan pengumuman seleksi guru P3K. Pengumuman yang sedianya dilakukan tanggal 24 ya, hari Jumat, ditunda hingga pengumuman resmi berikutnya. Ini adalah statement resminya. Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait dalam seleksi P3K untuk tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya. Ini bersumber dari Dirjen GTK. Kemudian sembari menunggu, Iwan juga meminta para guru honorer tidak perlu terpengaruh ya oleh kabar maupun informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Kemendikbudristek sangat mengapresiasi kepedulian banyak pihak untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil, transparan kepada guru honorer. Menurutnya, penundaan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap yang pertama merupakan kesepakatan bersama dengan Komisi 10. Tujuannya untuk memberi waktu bagi Kemendikbudristek untuk berkoordinasi dengan Panselnas agar memperjuangkan bagi para peserta seleksi ASN P3K, peserta yang sudah lolos formasi dipastikan untuk tetap dijamin haknya. Jadi ini poin pentingnya adalah yang sudah lolos tahap pertama itu akan dijamin haknya. Kemudian Dirjen GTK juga mengajak guru honorer tetap dapat fokus ya energi untuk konsentrasi pada setiap tahapannya. Dia mendorong guru untuk tingkatkan terus kemampuan, terus belajar katanya, dan berbagi dengan memanfaatkan pembelajaran dari berbagai sumber, termasuk modul yang disediakan Kemendikbudristek maupun modul-modul lainnya. Mari kita bergerak bersama membantu perjuangan para guru honorer. Tulis Iwan ya, Bapak Iwan Syahrir. Ini adalah informasi yang pertama dari sindonews.com. Kemudian informasi yang kedua, senada dengan hal tersebut, saya bawakan informasi ini dari jpnn.com dengan judul Kapan Pengumuman Kelulusan P3K Guru Tahap 1, Guru Honorer Makin Cemas. Tentunya semakin cemas ya karena ketidakpastian ya kapan akan diumumkan, kemudian tentunya kabar yang ditunggu tentang afirmasi itu pun sangat ditunggu oleh guru honorer. Nah, untuk informasi yang kedua ini, pemerintah menghimbau ya, jadi Kemendikbudristek menghimbau bagi setiap guru honorer yang mengikuti di seleksi yang pertama untuk tetap memantau portal resmi SSCASN dan juga guru p3k.kemendikbud.go.id di tengah ketidakpastian ya ketidakpastian informasi yang banyak di media sosial. Inilah imbasnya karena pengumuman ditunda entah kapan, akhirnya informasi yang tidak jelas pun sumbernya beredar di media sosial dan bikin guru honorer penuh kecemasan, kata Ketua Forum Guru Honorer ya, Rizky Safari Rahmat kepada JPNN. Dia pun meminta guru honorer tetap tenang dan bersabar sembari menunggu ya. Ini juga sama dengan informasi yang pertama. Kemudian Rizky berharap, ini adalah harapan dari guru-guru honorer ya, yang terbaik solusi dan keputusan serta menjamin bagi peserta yang sudah lulus formasi P3K di tahap yang pertama. Kami mendapat informasi dari laman Instagram dari Dirjen GTK bahwa peserta yang sudah lulus formasi dipastikan untuk dijamin haknya. Berarti kemungkinan besar untuk yang sudah lolos berarti sudah aman ya, sudah aman, sudah tidak akan berkurang haknya seperti itu. Kemudian
kata Rizky, yang membuat guru honorer galau sejauh ini ya, karena belum ada informasi kapan waktu pengumuman tersebut ya, kepastian waktunya. Yang terjadi saat ini banyak beredar info yang belum benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sumbernya tidak resmi dari Panselnas. Jadi hal tersebut menimbulkan cemas ya bagi guru honorer yang sedang menunggu pengumuman tersebut. Rizky juga sangat menyayangkan banyak pihak yang memberikan informasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, FGH BSN Nasional juga meminta pemerintah memberi kepastian mengenai batas waktu pengumuman hasil seleksi P3K guru tahap yang pertama, mengingat masih ada pelaksanaan seleksi tahap yang kedua dan tahap yang ketiga. Kemudian terkait dengan afirmasi, telah diberitakan di cbnn.com juga ya bahwa tambahan afirmasi P3K dibahas. Nadiem, insya Allah perjuangan kita akan dijawab ya. Ini adalah informasi terkait dengan afirmasi yang tentunya nanti kata Pak Nadiem ya tetap akan diperjuangkan dan akan diakomodir ya tentang afirmasi tambah untuk guru honorer, sehingga nantinya bagi yang belum lulus passing grade itu pun bisa mencapai passing grade dan lolos ya. Nah, ini kata Profesor Zainuddin Maliki ya bahwa afirmasi P3K guru itu sesuai masukan forum guru honorer. Namun akhirnya nanti akan diputuskan oleh pemerintah hitungannya, tetapi harus dilaporkan ke Komisi 10 ya. Tentunya kalau kita pahami ya dari Komisi 10 memang perjuangan anggota DPR ini memang sangat getol ya untuk membuat para guru honorer itu bisa menjadi ASN P3K di tahun 2021 ini. Nah, kemudian Kemendikbudristek akan terus memperjuangkan dengan Panselnas untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat tanpa mengorbankan integritas tes P3K guru dan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Mohon doa restu. Sekarang kami sedang dalam proses berdiskusi dengan Panselnas. Kita lihat hasilnya dan insya Allah perjuangan kita akan dijawab tutupnya, yaitu Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarim ya. Nah, ini sekian informasi dari kami. Kita tunggu nanti informasi perkembangan informasi selanjutnya. Akan tetapi yakin saja bahwa nanti akan keputusan yang terbaik yang nantinya akan muncul. Namun tetap kita berharap semoga guru honorer semuanya bisa lolos di ASN P3K di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.